10 ilmu penting dari buku The Simple Path to Wealth yang bikin kita pintar soal uang. Halo semuanya, kalau kalian sama sekali nggak paham soal investasi di pasar saham atau keuangan secara umum, coba deh baca buku The Simple Path to Wealth karya J.L. Collins ini. Ini benar-benar salah satu buku finansial pribadi terbaik yang pernah ada. Buku ini mengubah cara pandang kita soal keuangan, cara berinvestasi, dan bagaimana membangun kekayaan dalam hidup. Dan di video kali ini, aku mau share 10 pelajaran penting dari buku ini yang mengubah hidupku. Pelajaran pertama yaitu kuasai ilmu keuangan. Kebanyakan orang punya hal yang jauh lebih penting buat dikerjain daripada selalu mikirin tentang uang. Tapi kita semua perlu meluangkan waktu buat mengerti dan menguasai keuangan. Karena, kayak yang dibilang penulisnya, uang adalah alat paling kuat yang kita punya untuk menentukan arah di dunia yang rumit ini. Jadi, memahami soal uang itu sangatlah penting. Siapapun kita, uang tuh memang punya peran besar dalam hidup kita. Kita semua menghabiskan banyak waktu dalam hidup untuk mencari uang. Kalau kalian gak meluangkan waktu buat menguasai tentang keuangan, kalian bakal jadi budak uang itu sendiri. Tapi kalau kalian menguasai keuangan, uanglah yang bakal jadi budak kalian. Banyak orang gak mau ngeluangin waktu buat belajar dan mengerti soal keuangan atau finansial. Jadinya hidup mereka hanya berputar-putar di soal keuangan. Tapi ketika kalian mengerti dan menguasai keuangan, uang bisa membantu kalian melakukan hal-hal yang luar biasa, termasuk membahagiakan diri sendiri maupun orang lain. Lanjut, pelajaran yang kedua, jadi penasihat finansial buat diri sendiri. Beberapa orang mungkin mikir bahwa menguasai keuangan itu artinya memiliki penasihat atau konsultan keuangan yang pandai mengatur semua perintilan keuangan dan investasi mereka. Tapi masalahnya, kepentingan kalian dan kepentingan mereka itu nggak sejalan. Kepentingan kalian adalah mendapatkan untung sebesar mungkin dan bikin masa depan kalian nyaman. Sedangkan kepentingan penasihat keuangan adalah dapat bayaran dan komisi dari klien mereka. J.L. Collins bilang, fakta sederhana soal keuangan adalah gak ada yang bakal lebih peduli sama duit kalian daripada kalian sendiri. Gak ada yang bakal lebih peduli sama keuangan kalian selain kalian. Karena itu uang kalian dan kalian yang bekerja keras untuk mendapatkannya. Memberikan tanggung jawab ke orang lain, apalagi soal keuangan, itu adalah hal yang sangat berisiko. Jadi luangkanlah waktu buat belajar dasar-dasar keuangan, dasar-dasar investasi, dan jadilah penasihat keuangan bagi diri kalian sendiri, karena nggak bakal ada yang lebih peduli sama duit kalian, selain diri kalian sendiri. Next, pelajaran yang ketiga, hidup sederhana. Di buku ini ada cerita tentang dua laki-laki yang tumbuh besar dan memilih jalan hidup yang berbeda. Satu jadi biksu sederhana, yang satu lagi jadi menteri yang berkuasa di kerajaan. Pada suatu hari mereka bertemu. Si menteri melihat biksu yang kurus dan sederhana itu dan ngasih saran. Kalau kamu bisa belajar melayani raja, kamu nggak perlu hidup dari nasi dan kacang lagi. Yang kemudian dijawab oleh si biksu. Kalau kamu bisa hidup dari nasi dan kacang, kamu nggak perlu melayani raja. Mungkin bagi kebanyakan orang, gaya hidup si biksu ini bisa dibilang terlalu sederhana. Punya sedikit barang, nggak ada kemewahan, dan hanya sedikit tanggung jawab. Sedangkan gaya hidup si menteri penuh dengan kemewahan, tanggung jawab besar, dan hidup yang kompleks. Penulis buku ini bilang semakin mirip hidup kalian sama gaya hidup si biksu, maka makin sedikit kekhawatiran dan tanggung jawab kalian, tapi juga makin banyak kebebasan yang kalian punya. Kita semua sebaiknya berusaha hidup lebih sederhana, karena kalau hidup kita sederhana, kita jadi punya lebih banyak pilihan. Lanjut, pelajaran yang keempat adalah utang itu nggak bisa diterima. Utang tuh kayaknya udah jadi bagian yang normal ya di masyarakat kita. Banyak orang lihat utang sebagai tiket untuk hidup enak. Gak heran orang-orang Indonesia punya total utang 61 triliun rupiah. Itu baru dari pinjol doang. Pinjol yang legal pula. Belum utang-utang lain kayak kartu kredit maupun pinjaman lainnya. Bayangin. Tapi hidup enak yang orang-orang jalani pakai utang ini datang dengan harga yang mahal banget. Soalnya banyak orang yang gaya hidupnya mau gak mau jadi turun atau berkurang karena harus bayar utang. Banyak yang jadi diperbudak oleh penghasilan mereka. Harus menghadapi tingkat stres yang tinggi dan pilihan juga jadi terbatas.
Kalian nggak boleh melihat utang sebagai sesuatu yang normal dan bisa diterima. Karena kalau kalian punya utang, kalian nggak bisa hidup secara penuh. Jadi kayak menjalani hidup yang nggak memuaskan gitu. Kalian harus memandang utang sebagai sesuatu yang nggak bisa diterima dan hindari sebisa mungkin. Karena ketika kalian punya utang, kalian harus melakukan segala cara untuk membayar utang itu. Pelajaran yang kelima, punya FU money. Kalian nggak perlu jadi orang super kaya buat punya kebebasan dalam hidup. Kalian cuma perlu sesuatu yang penulis buku The Simple Path to Wealth sebut sebagai FU money. Memang agak kasar ya, tapi penjelasan simpelnya begini. FU money ini artinya adalah cukup uang untuk bebas dari tuntutan orang lain. Memiliki FU money ini membuat seseorang jadi punya kebebasan yang diperoleh dengan mencapai kemandirian finansial. Hal terbaik yang bisa kalian beli pakai uang adalah kemampuan untuk bilang FU atau persetan ke orang lain. Ada orang yang nyuruh kalian ngelakuin sesuatu yang gak kalian mau, persetan. Bos kalian nyebelin, persetan. Kalian selalu pengen ada di posisi yang bisa bilang persetan atau bodo amat, karena itu ngasih kalian kebebasan untuk melakukan apa yang kalian mau dan bekerja buat orang yang kalian hormati. Kebanyakan orang hidup dari gaji ke gaji dan jadi budak uang, dan mereka nggak bisa bilang persetan atau bodo amat ke orang lain. Tapi kalau kalian meluangkan waktu untuk membangun tabungan kalian dan nggak hidup dari gaji ke gaji, kalian bakal bisa punya kemampuan untuk bilang persetan ke orang lain. Lanjut, pelajaran yang keenam, beli reksadana indeks. Judul buku ini adalah The Simple Path to Wealth, alias jalan mudah menuju kekayaan. Dan jalan mudah itu adalah dengan investasi di reksadana indeks. Kalau kalian investasi di reksadana indeks, kalian bisa membangun kekayaan dengan gampang karena reksadana indeks itu simple banget dan cuannya juga gede. Rata-rata pasar ngasih return 10% per tahun. Jadi uang kalian bisa 2 kali lipat dalam 6-8 tahun. Mungkin kalian berpikir bisa dapat untung lebih gede dan lebih cepat dengan investasi di saham. Tapi faktanya, 89% investor profesional nggak bisa mengalahkan reksadana indeks dalam jangka panjang. Padahal mereka itu lulusan sekolah top dan belajar ekonomi. Mereka jauh lebih pintar dari kebanyakan orang dalam hal ini. Jadi kalau kalian bisa menyingkirkan ego kalian, investasi di reksadana indeks, meskipun nggak seseru saham, kalian bisa membangun kekayaan kalian seiring waktu. Ini jalan mudah menuju kekayaan. Next, pelajaran yang ketujuh, yaitu jangan nonton berita. Setiap hari di dunia keuangan dan ekonomi ada aja yang bilang kiamat ekonomi bakal datang, resesi bakal terjadi, pasar saham bakal jatuh, inflasi bakal bikin rupiah jadi nggak berharga. Kenapa kita terus-menerus mendengar berita buruk ini? Alasannya simpel aja, uang. Banyak uang yang bisa didapat dari menyebarkan cerita-cerita buruk soal ekonomi. Karena ketika kita ngomongin hal-hal yang menyeramkan, itu menarik perhatian banyak orang. Dan perhatian itu mengumpulkan banyak traffic, sehingga banyak iklan yang terjual, banyak produk yang kebeli, dan memicu orang untuk membuat keputusan keuangan yang buruk. Yang ujung-ujungnya apa? Menghasilkan banyak uang untuk para pengusaha. Nggak ada yang bisa ngeramal masa depan. Dan kalaupun ada yang bilang bisa, itu karena mereka mau dapat uang dari kalian dengan cara tertentu. Nonton berita ekonomi memang perlu, tapi jangan sampai bikin kalian khawatir dan panik, apalagi sampai membuat kalian bikin keputusan buruk dalam hidup. Jadi, hindari sakit kepala dan nggak usah sering-sering nonton berita. Next, pelajaran yang ke-8. Pasar saham selalu naik, tapi jalannya nggak mulus. Masih berkaitan dengan nonton berita tadi. Masalahnya, berita itu biasanya terlalu fokus sama jangka pendek, karena itu hard news kan, alias berita terkini. Jadi sifatnya dinamis dan bisa ada update setiap saat. Dan kalau kita lihat pergerakan pasar saham dalam sehari, itu naik turun gak karuan. Apalagi kalau lihat dalam setahun, serem banget. Tapi kalau dilihat dalam jangka panjang, selama 100 tahun terakhir, pasar saham selalu naik. Di buku ini, penulisnya bilang, pasar saham selalu naik, tapi jalannya nggak mulus. Nggak ada yang namanya dapat untung tanpa risiko. Kalau kalian investasi di pasar saham, kalian harus siap jika ada saat-saat kalian rugi. J.L. Collins bilang, yang menentukan apakah pasar saham bakal bikin kamu kaya atau bangkrut adalah apa yang kamu lakukan saat pasar lagi jatuh.
Kalau kalian nggak panik dan menjual semua aset pada saat situasi lagi buruk, duit kalian bakal pulih karena pasar saham selalu naik. Oke, lanjut yang ke-9. Menikahlah dengan orang yang melek finansial. Kalian bisa membuat keputusan finansial yang bagus untuk diri kalian sendiri, tapi kalian nggak bisa ngatur keputusan finansial orang lain. Orang tuh ya begitu adanya dan nggak bisa diubah. Salah satu hal terbesar yang bakal menentukan masa depan finansial kalian adalah siapa yang kalian nikahi. Sosok seperti apa yang menjadi pasangan kalian. Kalau kalian menikah sama orang yang materialistis, suka ngutang, dan nggak bisa nabung, keputusan mereka bakal berpengaruh ke kalian, nggak peduli seberapa bagus keputusan keuangan kalian sendiri. Tapi kalau kalian berpasangan sama orang yang sejalan dalam hal keuangan, mau hidup sederhana, mau bebas utang, dan mau mandiri secara finansial, kalian bisa bekerja bareng untuk mencapai tujuan dan hidup lebih kaya. Jadi penting banget buat cari pasangan yang punya pemikiran yang sama dengan kalian dalam hal keuangan. Next, pelajaran yang ke-10 adalah aturan 4%. Di buku ini penulisnya menjelaskan bahwa ada 2 fase finansial dalam hidup kita. Akumulasi kekayaan dan mempertahankan kekayaan. Kebanyakan orang mungkin masih di fase akumulasi kekayaan ya. Tapi kita bakal masuk ke fase mempertahankan kekayaan ketika kita mencapai yang namanya aturan 4%, yaitu saat kita bisa hidup dari 4% investasi kita. Artinya kita udah mandiri secara finansial. Misalnya katakanlah pengeluaran kalian dalam setahun itu 100 juta rupiah. Maka kalian butuh 2,5 miliar rupiah yang diinvestasikan. Karena 4% dari 2,5 miliar rupiah itu adalah 100 juta rupiah. Secara teori, kalau kalian bisa hidup dari 4% investasi kalian, duit kalian itu bakal cukup sampai akhir hayat kalian. Makanya hindari utang, jangan habiskan uang lebih dari penghasilan kalian, dan investasikan sisanya. Itulah jalan mudah menuju kekayaan. Oke, seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.